Bahwa museum ini luar biasa sekarang ini menjadi perhatian karena bukan hanya kaitannya bahwa menyadarkan kita bahwa budaya kita itu luar biasa, budaya kita itu sangat adiluhung, tetapi juga pariwisata. Dan itu menarik sekali kalau kita bincang-bincang museum kaitannya dengan libur panjang ini. Ya. Bagaimana persiapan museum ini? Silakan gitu Pak. Jadi museum saat ini yang sudah buka baru 22 ya. Museum sebagai destinasi wisata memang mengharapkan dalam situasi era COVID-19 ini tetap bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu menerima kunjungan walaupun ada protokol kesehatan yang mengatur dengan sebaik-baiknya. Dan saya sebagai Ketua Umum Baramus DIY sudah sepakat dengan para ketua-ketua kepala museum di DIY untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan, kemudian SOP dan adaptasi kebiasaan baru. Dan ini saya menjamin bahwa 22 museum di DIY itu sudah menaati ketentuan itu. Karena apa? Karena saya setiap begitu museum melaporkan buka, saya datangi, saya cek apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Bahkan mulai 1 Juni sudah ada yang buka itu Pak. Iya, ya. Kalau kita lihat museum-museum di DIY gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa sudah melakukan protokol kesehatan. Apa aja yang dilakukan kaitan dengan protokol kesehatan? Misalnya pengunjung harus pakai masker, kalau tidak bagaimana kira-kira? Dan seterusnya. Ya, jadi pengunjung harus pakai masker. Tapi sebelum sudah pakai masker, kemudian diukur suhu badannya ya dengan termogan. Juga museum sudah mempunyai tempat cuci tangan. Kemudian setelah itu dia kemudian mendaftar, membeli karcis di tiket yang sudah disediakan, dan tetap menjaga jarak. Kalau kemudian rombongan, ya harus bertahap begitu. Yang saya ketahui itu masing-masing itu 10 orang, kemudian menunggu begitu. Kemudian di dalam museum sendiri juga sudah ada petugas yang menggunakan masker dan juga penutup muka. Dia juga menyediakan tempat cuci tangan, juga kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian juga ada penunjuk jalan, yang artinya sudah ada penunjuk jalan masuk, itu tidak jalan keluarnya sendiri-sendiri, sehingga mereka tidak saling bersentuhan. Ya, di Indonesia. Nah, kita tahu juga tadi dikatakan bahwa hampir 36 museum itu hampir sudah buka semua. Baru 22. Ya. Baru 22 yang buka. Yang 16 belum. Yang 16 belum. Nah, kira-kira dari sekian ini mana yang bisa ya itu terbanyak dihadiri oleh remaja, kaitannya dengan milenial lah. Karena ada kesan kalau milenial itu tidak suka hal yang museum. Gimana? Ini Pak Uto, jadi sebetulnya 40 ya, tapi yang itu dulu 38, kemudian dari raker kemarin tanggal 14 Oktober kita menambah lagi karena sudah sesuai dengan ketentuan PP 66 tahun 2015, yaitu Museum Wayang Beber Sekartaji. Itu sekarang laris, generasi muda senang berkunjung ke sana. Itu tempatnya di Jalan Sandaan, Jalan Samas itu juga sering ditanggap oleh dinas pariwisata waktu di bandara dan sebagainya. Nah, sekarang kaitannya dengan museum mana saja yang dikunjungi, tentu saja saya sangat senang Pak Uto bahwa museum yang digaris imajiner itu dari pantai selatan, kemudian Keraton dan Gunung Merapi itu udah buka semuanya. Museum pasir, Museum Gumuk Pasir Parangtritis itu juga sudah buka. Kemudian Keraton Yogyakarta, Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Museum Kereta, Museum juga sudah buka. Kemudian Museum
Gunung Api Merapi sudah buka. Dan Museum Benteng Brandenburg juga sudah buka, Museum Monjali juga sudah buka, Museum Sono Budoyo itu malah tidak pernah tutup. Dan yang paling laris yang saya ketahui ya Museum Keraton, jelas itu karena di sana memang sebagai idola dari destinasi wisata. Ada 5 Pak Okto yang boleh dikatakan menjadi idola menjadi mempunyai tertinggi, pengunjung tertinggi ya 2019 kemarin ya. 2019 itu pertama itu Museum Gembira Loko. Kemudian Museum Sains Taman Pintar itu juga luar biasa resnya. Kemudian Museum Keraton ya. Kemudian Museum Benteng Brandenburg itu kan di kota Yogyakarta semua. Kemudian yang kelima adalah Museum TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala di Mago sana. Itu luar biasa. Kalau Museum TNI Angkatan Udara memang untuk dalam COVID ini belum buka karena berbagai pertimbangan, karena instruksi dari pusat belum, tapi insya Allah sudah saya rayu kemarin. Baru tanggal 2 hari yang lalu juga diberitakan di KR bahwa 36 museum di DIY itu dibantu alat pengukur suhu barat termogan dan juga wastafel, kemudian tempat sampah injak. Insya Allah nanti bulan November dan seterusnya 16 museum itu mudah-mudahan sudah bisa buka lagi, sehingga menyertai museum-museum yang lain buka semuanya. Itu Pak. Baik Mas Okto, jadi begini, dengan membanjirnya informasi dan serbuan media sosial, museum memang kini semakin ditantang untuk menjadi sumber informasi sejarah peradaban bangsa yang terpercaya dengan menyajikan koleksi yang mencerahkan. Nah, yang mencerahkan itu bagaimana? Yaitu bagaimana sekarang virtualisasi museum, dan ini sebagai salah satu dari kami memang ada 3 kajian ya, dampak COVID-19, kemudian virtualisasi museum dan standarisasi museum. Nah, untuk virtualisasi museum, bagaimana museum di DIY ini bisa menyesuaikan dengan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi Visiting Jogja yang kemarin 32 petugas museum sudah diberi pelatihan pelatihan aplikasi oleh Dinas Pariwisata DIY. Terima kasih ini Pak Dinas Pariwisata DIY. Kemudian bagaimana di samping itu juga Zoom, Google Meet. Kemudian bagaimana membuat augmented reality, virtualisasi museum. Jadi sehingga menyentuh perasaan pengunjung itu. Sehingga nanti pada saatnya bagaimana museum-museum di DIY bisa menjadikan sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Ya, bisa untuk sebagai tempat wisuda, pertemuan, sarasehan, kemudian sebagai kegiatan seni budaya dan olahraga. Barangkali dengan demikian masyarakat akan mencoba untuk bagaimana museum itu bisa menjadi salah satu kegiatan. Di samping itu museum harus juga membuat perpustakaan, melengkapi perpustakaan sehingga bisa untuk belajar, bisa untuk tempat penelitian. Mudah-mudahan, dan ini juga sudah menjadi program, mudah-mudahan nanti bisa museum di DIY itu juga nanti di lingkungan sekitar itu bisa ada tempat kuliner, tempat penjualan souvenir. Umpamanya di Taman Siswa ya souvenir tentang kaos Ki Hajar Dewantara, gantungan kunci. Di Keraton Yogyakarta demikian, di Museum Candi demikian. Intinya begitu, bagaimana generasi muda diberi kebebasan untuk berekspresi
Kemudian di sana bisa tempat selfie, tempat diskusi, tempat ngopi, seperti tempat-tempat yang lain, sehingga tidak terkesan sekali lagi menakutkan. Karena museum memang tidak menakutkan gitu, Pak Abel. Masih menunggumu 0274550893. Dan Ki Bambang, ini ada pertanyaan dari Pak Hartono dari Brabrajan. Bagaimana museum memberi perlindungan pada kelompok-kelompok berisiko terkena COVID-19, yaitu para lansia dan anak-anak? Bagaimana museum memberikan satu hal yang ini bisa terlindungi? Karena kalau remaja mungkin daya tahan tubuh kuat, tetapi ini untuk lansia dan anak. Silakan. Jadi untuk pendidikan pemuda dan olahraga belum mengizinkan siswa-siswa itu masuk sekolah, berarti juga belum bisa anak-anak masuk museum. Jadi kami sebagian besar mereka juga sudah, tapi dalam wujud adalah keluarga, begitu ya, keluarga dan kelompok PKK, kelompok guru-guru itu sudah, dan itu oleh Dinas Kebudayaan DIY memang diprogramkan wajib kunjung museum. Mereka difasilitasi transportasi bis, kemudian fasilitas snack dan sebagainya. Itu adalah ditujukan ke Museum Sono Budaya, Museum Monjali, Museum Taman Tinosidin, Museum Pleret, diratakan sehingga barangkali semua bisa merasakan dikunjungi pengunjung di era COVID ini. Termasuk di Bantul juga demikian, Dinas Kebudayaan Bantul itu mempunyai program wajib kunjung ke museum, tapi juga untuk guru-guru, untuk komunitas PKK dan sebagainya, itu di Museum di Museum Tembi Rumah Budaya, kemudian Museum HM Soeharto dan sebagainya. Sehingga setidak-tidaknya dengan program wajib kunjung museum yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan DIY maupun kabupaten itu menjadi salah satu angin segar untuk museum-museum swasta yang memang kondisinya bergantung kepada tiket masuk, begitu. Ya, jadi itu tadi ya. Museum-museum yang sudah buka dan kira-kira untuk menambah daya tarik tadi ada wajib kunjung museum. Ya. Caranya gimana kalau sekolah ingin mendapat fasilitas, tapi ada angkutan kemudian snack tadi juga. Sekolah-sekolah gimana caranya kalau bisa? Jadi memang itu sudah program mulai 2014 Pak Okto, tapi yaitu mendaftar ke Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian nanti ya akan diberi menurut Anda museum mana yang ingin dikunjungi, kemudian tapi diarahkan satu wajib itu adalah Museum Sono Budaya wajib, kemudian museum yang lain. Memang urut ini daftar antriannya panjang Pak Okto, karena fasilitas yang ada di Disbud itu hanya 4 bis, sehingga oleh karena itu ya urut sampai tahun 2020 ini sebetulnya sudah berurutan, tapi karena ada COVID ini sehingga ditangguhkan. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu sehingga bisa buka semuanya. Kalau siswa, kemudian mahasiswa sudah bisa kuliah, siswa sudah bisa sekolah, ya otomatis museum DIY akan menyertai, karena museum DIY itu kan salah satunya juga untuk pendidikan, untuk penelitian, dan untuk kesenangan. Beda dengan objek wisata yang lain, objek wisata hanya untuk kesenangan, itu masuk tuh. Ya, sudah silakan, jelas. Saking dari mana? Dari Jogja, Pak. Pak? Pak Wala. Oh, Pak Wala, ye. Pernah jelas ya? Apa? Kamu? Tiketnya itu variasi ya. Ya
saya tidak bisa apa, tidak bisa matur, tapi karena ada museum yang memang tidak tidak ada tiket, tapi kemudian secara sukarela memasukkan di kotak. Nah, ini sebagai contoh. Ini Museum Dewantara Ketigria itu tidak mengeluarkan tiket, tapi di sana ada kotak, silakan seikhlasnya. Tapi kalau museum di lain-lainnya itu ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 35.000, itu tergantung. Jadi ini di Museum Taman Pintar itu juga demikian, di Museum Gembira Loka itu saya tidak hafal gitu. Tapi intinya variasi tergantung masing museum. Seperti Museum Sono Budaya itu ya sekitar 5.000-an, itu kan rombongan lebih murah lagi. Museum Benteng Brandenburg juga begitu. Jadi sekitar 3.000. Jadi untuk 3.000, kemudian yang lain-lain. Memang ya itu memang sangat meringankan kepada masyarakat. Tapi sebaliknya jangan sampai karena kemudian murah kemudian dianggap tidak berkualitas itu. Sering-sering museum seperti museum diangkut di Malang itu tiketnya 100.000 tapi pengunjungnya luar biasa. Kami harapkan nanti ke depan museum-museum di DIY juga demikianlah, jangan terlalu murah untuk memasang tarif tiket karena biaya operasional untuk pemeliharaan benda-benda yang bersejarah itu cukup tinggi untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Kecuali kalau museumnya UPT ya. Kita tunda dulu, ada penelpon dari luar. Silakan. Selamat malam. Iya. Monggo ya. Dari mana? Oh ya. Jelas. Halo. Iya. Ya sudah, Silakan, jelas. Jelas ya. Nggih. Saking dari mana? Dari Jogja, Pak. Pak? Pak Wala. Oh, Pak Wala, nggih. Saya tertarik sekali dengan ada yang dipertanyakan Kurang jelas ya. Apa? Tamu. Nggih. Nggih. Kepada masyarakat, mari kita berbondong-bondong dengan tetap menaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk berkunjung ke museum sesuai keinginan, karena museum itu ada museum seni, museum pendidikan, museum budaya, museum perjuangan. Yang jelas silahkan putra-putri Anda itu bisa mengerti, memahami bahwa sejarah peradaban bangsa yang luar biasa, yang adiluhung itu ada di museum. Kalau ingin mencari teladan yang sekarang sulit, silahkan meneladani para tokoh-tokoh pahlawan kita melalui berkunjung di museum. Demikian juga para pemilik, pengelola museum,
kami harapkan tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu harapan kami. Iya. Baik, saya selalu mengingatkan, jangan lupa kalau Anda berkunjung kemana saja, pakai masker, cuci tangan yang bersih, cuci tangannya jangan sekali, berkali-kali. Kemudian juga jangan lupa jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan mudah-mudahan dialog talkshow yang diselenggarakan bekerjasama dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan badai pandemi ini segera berlalu. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Itu salamnya museum.